Kapolri, Menko Polhukam, dan seluruh yang terlibat Verdi Sambo dipanggil oleh Komisi 3 DPR RI. Sambo pun berharap Baradae bebas karena dia yang memerintah. Di sisi yang lain, Verdi Sambo berharap anaknya melanjutkan cita-citanya untuk menjadi kepolisian. Bagaimana perjalanan penuntasan kasus Verdi Sambo ini? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Verdi Sambo yang menjadikan orang repot seluruhnya, tidak hanya bawahan, Kapolri, Menko Polhukam pun dibuat puyeng karena kasusnya. Ayo kita baca beberapa media dan nanti kita perdalam. Pertama, di Detik News, Verdi Sambo janjikan Richard Eliezer SP3 kasus kematian Yosua. Ini sebagaimana yang diceritakan oleh Kapolri bahwa Baradae mengapa sampai melaksanakan itu karena dia dijanjikan SP3 oleh Verdi Sambo, disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Selanjutnya di Tempo, ada banyak orang yang dipanggil, 79 orang dipanggil, atau 97 orang, kan 97 orang personil diperiksa dalam kasus Brigadir J. Wow, semakin bertambah semakin hari. Selanjutnya di Tribun News, ditanya Komisi 3 DPR soal isu LGBT dalam kasus Verdi Sambo, ini jawaban Mahfud MD. Kalian pasti tahu bagaimana kemarin ini hanya orang dewasa yang bisa memahami. Selanjutnya di Tribun News juga, pesan Verdi Sambo pada dua anaknya yang ingin jadi polisi, lanjutkan cita-cita, tetap tegar. Wow, sesuatu. Jadi belum ada evaluasi diri. Nah, tapi ya itu haknya. Selanjutnya di kompas.com, Susno Duaji mengaku diteror karena analisa kasus Verdi Sambo. Ini menyangkut nyawa, saya tak takut. Wow, Susno Duaji, cicak buaya. Wah, orang elit di Polri dahulu itu pun masih diancam oleh orang-orang, mungkin sebagian bawahnya mungkin, tapi adalah orang-orang yang mengaku polisi katanya. Selanjutnya di TV One News, Verdi Sambo disemprot Ketua Komnas HAM di Makobrimob. Ada apa? Ini hubungannya dengan pemanggilan salah satu misioner, Khairul Anam. Wah, disemprot. Selanjutnya di Sindo News, Komnas HAM, Verdi Sambo akui menyesal seret anak buahnya berharap Baradae bebas. Pilih mana? Semuanya menarik untuk dikupas. Ayo kita lihat yang pertama tadi ya. Nanti meskipun tadi sudah sempat saya sampaikan, tapi tetap menarik untuk dikupas. Verdi Sambo janjikan Richard Eliezer SP3 kasus kematian Brigadir J. Yosua. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan alasan tersangka penembakan Brigadir J. Yosua Huta Barat Barada Richard Eliezer pada akhirnya buka-bukaan. Fakta, kasus Irjen Verdi Sambo menyebut atau
buka-bukaan fakta kasus Irjen Verdi Sambo. Kapolri menyebut Verdi Sambo sempat menjanjikan SP3 atau penghentian kasus kematian Joshua kepada Eliezer. Jadi kalian kalau dijanjikan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu dan kemudian dijanjikan yang negatif, hati-hati. Meskipun dia mempunyai jabatan elit. Hal ini diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 3 di Kompleks Parlemen. Kapolri meminta tim khususnya pengusutan kasus Sambo agar memanggil langsung Richard Eliezer karena perubahan keterangan awal. Jadi memang ada perbedaan penjelasan awalnya, ya ada sebuah pelecehan seksual kemudian tembak-menembak, dor. Namun dalam perkembangannya, ini saya diperintah. Saat itu tim sus melapor kepada saya dan saya minta untuk menghadapkan saudara Richard secara langsung. Dihadapkan kepada Kapolri. Kita tanyakan, kenapa yang bersangkutan mengubah? Kapolri menyebut Richard mengaku kalau Verdi Sambo bakal membantu SP3 kasus kematian Yosua. Namun Richard Eliezer pada akhirnya tetap menjadi tersangka. Hal inilah kata Kapolri yang membuat Richard Eliezer menjadi jujur dan terbuka dalam kasus kematian Joshua. Informasi yang menyebutkan adanya peristiwa baku tembak pun, kata Kapolri, menjadi terbantahkan. Pecinta masa depan negeri. Jadi kalau melihat cerita yang unik ini, seandainya seseorang itu, atau kalau kalian ya, itu mempunyai atasan dan perintahnya tidak sebagaimana di dalam tupoksi dalam pekerjaan, tugas pokok dan fungsi, maka lebih baik ditolak. Apalagi itu sifatnya sangat pribadi ya, hubungannya dengan menembak. Meskipun seakan-akan itu membantu, meskipun mungkin ya ini semua masih proses. Mungkin ada semacam informasi ini terjadi pelecehan seksual. Meskipun terjadi seperti itu kan, negara kita itu adalah negara hukum, sehingga tidak bisa dilaksanakan eksekusi dor begitu. Meskipun seseorang itu mempunyai jabatan elit, kalau kebenaran mau ditegakkan, maksudnya menjadi yang didengungkan oleh semua orang, maka akan hadir yang namanya kebenaran. Tegakkan kebenaran melawan ketidakadilan. Jadi Verdi Sambo yang mempunyai jabatan pun akhirnya kalah dengan yang namanya penyuaraan publik. Apalagi kalau misalkan menghadapi para netizen di dunia media sosial, ampun. Hal ini menjadikan Verdi Sambo merasa bersalah. Jadi kalau melihat di Sido News, Komnas HAM, Verdi Sambo akui menyesal saat anak buahnya berharap Baradae bebas. Inilah, jadi pada awalnya tidak ada rasa menyesal, namun pada kesempatan selanjutnya dia merasa menyesal. Mengapa Baradae ikut-ikut, tidak berpikir secara jernih pada waktu proses awal. Ya siapapun manusianya ada potensi untuk marah. Namun pengendalian emosi itu sangat penting. Siapapun manusianya ada berpotensi untuk tersulut emosinya. Kalau sedang lagi naik dan ada anak buah termasuk kalian ataupun saya juga diperintah atasan untuk melakukan hal yang tidak baik, lebih baik kita tolak. Karena efeknya pekerjaan yang negatif itu berefek terhadap kita, terhadap kalian. Dan sang atasan Verdi Sambo merasa menyesal. Mengapa sih menyesalnya pada saat ini? Lebih baik menyesalnya daripada jauh sebelumnya. Ini terlihat Verdi Sambo sering membuat skenario, cerita yang tidak benar dalam pekerjaannya. Seakan-akan dunia kepolisian sudah miliknya. Padahal di atas langit ada langit.
Jadi, meskipun mempunyai jabatan prestisius dan sering membuat hal negatif di sebuah lembaga, maka harus hati-hati. Dan ini terbukti. Mengapa? Ya, pertama kan kalau ceritanya adalah Bapak Brigadir J, Bapak Ibu Brigadir J tidak terima terkait dengan matinya anak. Baik-baik saja kok kemudian mati, ketika mau dimakamkan tidak boleh dibuka. Ketika dibuka ada tanda-tanda penganiayaan, bahkan ada tanda luka tembak dan selanjutnya. Dan cerita itu sempurna ketika sang pembuat skenario, maksudnya pembuat cerita, itu kemana-mana dan mengkampanyekan bahwa dia dilecehkan oleh anak buah, kehormatannya kemudian dilecehkan, dan selanjutnya terjadi tembak menembak. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Jadi berharap Baradae bebas ini semoga tidak hanya sebatas saat ini, namun harus diikuti dengan perilakunya, dalam artian ya apapun yang disampaikan oleh Baradae harus disupport oleh Ferdy Sambo bahwa dia yang bersalah. Ya ini teman-teman hukum bisa berbicara ya, apakah ketika Ferdy Sambo bertanggung jawab semuanya, Baradae kemudian bebas. Kalau justice kolaborator maka akan mengurangi, tetapi kalau bebas semuanya meskipun disupport, apakah bisa atau tidak? Selama ini saya kok belum melihat ya. Mungkin teman-teman yang memahami hukum bisa berkontribusi untuk berbicara. Waktu itu saya tanya sama dia setelah ini yang disampaikan oleh Komnas HAM ya. Setelah pertanyaan pokok dan sampingnya, saya tanya, kamu merasa enggak kalau kamu udah menjadikan anak buahmu yang masih muda jadi terikut masalah? Ujar Ahmad Taufan, Komnas HAM. Iya Pak, saya salah, nanti saya tanggung jawab semuanya. Ujar Taufan menirukan jawaban Ferdy Sambo. Iya Pak, nanti saya akan tanggung jawab semua. Tapi faktanya sampai hari ini yang namanya para pengacaranya pun belum selesai juga. Sementara yang merasa telah dikibulin, di prank itu kan pengacaranya Bu Putri yang merasa memperjuangkan secara serius, nggak taunya kena prank. Pecinta masa depan negeri, sehingga semoga saja kalau ini adalah harapan dari Ferdy Sambo, harus diperjuangkan oleh Ferdy Sambo sehingga Baradae tidak cukup sebagaimana janji dahulu SP3, tetapi juga bisa bebas karena memang tidak ada niatan. Pecinta masa depan negeri, sehingga kalau melihat apa yang disampaikan oleh jawaban Prof. Mahfud MD kepada Komisi 3 DPR RI, misalkan tentang LGBT ataupun terkait dengan anaknya yang jadi polisi, maka menjadi bumbu-bumbu yang melengkapi. Terkait dengan dua anaknya yang pengen jadi polisi, lanjutkan cita-cita, tetap tegar. Ini adalah yang merupakan pesan Ferdy Sambo pada anaknya melalui perantara Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPAI Setio Mulyadi alias Kak Situ. Kak Situ menerima pesan Ferdy Sambo saat menemui suami Putri Chandrawati di Makobrimob Polri. Kak Seto menemui dalam rangka meminta izin untuk memberikan perlindungan ke anaknya. Kak Seto mengungkapkan Ferdy meminta anak-anaknya untuk bisa mengambil hal positif dari orang tuanya, meski kini sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Tetap melanjutkan cita-citanya untuk yang dua ini,
Yang nomor 2 dan nomor 3 ingin menjadi polisi, jadi tetap melanjutkan cita-citanya, kemudian tetap mengambil yang positif dari orang tuanya. Jadi memang ada perbedaan sih antara Ferdi Sambo sebagai orang tua yang tidak bisa ditiru dalam hal pembunuhan Brigadir J atau menskenario perbuatan-perbuatan yang negatif sehingga menjadikan Polri lebih parah. Tapi kalau ada seorang anak, dan kalau anak itu ya memang suci ya, maksudnya sebelum akil balik dia mempunyai cita-cita untuk masuk polisi, maka bagus. Sangat mungkin dia tidak akan terpengaruh misalkan balas dendam. Siapa yang akan memproses, maksudnya siapa yang memproses bapaknya akan dibalas dendam besoknya, ya itu mungkin terjadi. Tapi lembaga kepolisian itu kan sudah ada aturannya, dan kalau ada keinginan yang bagus dan tidak trauma terkait dengan menjadi polisi, ya tentunya harapannya adalah menjadi polisi yang benar, tidak menjadi polisi yang seperti bapaknya, menjadikan jabatan segala-galanya, mencundangi segala-galanya, tapi mungkin akan bisa memperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Semoga saja menjadi evaluasi bagi kita bersama, kenakalan kita, meskipun kita adalah orang elit di dalam sebuah lembaga, maka akan terdeteksi dan menjadi cambukan bagi teman-teman kepolisian untuk segera berbenah. Apa yang dilakukan Ferdi Sambo itu semoga tidak bertambah di lembaga yang diharapkan bisa menjadi keamanan di negeri ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.